warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an baina bainatina hudan wa furqan. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah yang diwakili pada hari ini diwakilkan oleh wakil kurikulum yaitu Pak Zanoni, dan sekaligus juga yang pertama kita hormati seluruh tamu undangan atau bapak ibu yang telah hadir pada hari ini dalam rangka sesi berbagi budaya keseting di lingkungan SMA 1 Negeri 1 Painan yang akan disampaikan oleh nantinya itu oleh Pak Ali Amran sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sebelum kita melakukan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Ali nanti, alangkah baik kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan ataupun sambutan dari perwakilan kepala sekolah SMA 1 Painan yang akan diwakilkan oleh Bapak Azam Rudi sekaligus sebagai wakil kurikulum SMA 1 Painan. Kepada Bapak Azam Rudi, dipersilakan. Terima kasih Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq yudhhiru 'ala ad-din wa law kana al-kafirun wa law kana al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sudah bisa berkumpul di sini dalam rangka sesi berbagi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Painan dalam bentuk aksi nyata yang dengan CGP-nya Bapak Ali Amran SPDI MPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dari alam yang tidak berujung pengetahuan kepada alam yang berujung pengetahuan seperti yang kita katakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf karena ibu kepala sekolah tidak bisa hadir sekarang dan beliau ada urusan dinas keluar. Untuk itu mewakili ibu kepala sekolah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif ini yang merupakan bagian dari tugas CGP Angkatan 9. Seperti yang kita ketahui, sekolah kita dalam hal budaya positif sudah menerapkan sebagian besar dan kita berharap di depan ada masukan dari Bapak Ibu semua yang bisa dijadikan tambahan dari budaya positif yang bisa dijadikan nanti budaya positif kita di sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu budaya positif yang telah dijalankan di sekolah yaitu ketika anak masuk ke dalam gerbang sekolah, semua bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah beserta unsur pimpinan lainnya berdiri di depan gerbang menyambut siswanya. Ini merupakan suatu budaya positif. Juga ketika masuk kelas ada yang disiapkan oleh ketua, kemudian juga bersalaman, itu juga merupakan bagian dari budaya positif. Dan yang tidak kalah pentingnya juga yang sudah ada berada di pampang di depan ruangan terbuka kita ada 5S. Ini juga merupakan bagian dari budaya positif. Dan kita berharap hari ini ada hal-hal baru budaya positif apa yang akan kita tambahkan dan bisa kita jadikan budaya positif di sekolah. Kemudian mungkin di samping budaya positif banyak hal yang perlu mungkin kita ketahui sebagai guru yang perlu kita miliki. Salah satunya yaitu bagi guru perlu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan satu hal yang penting. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa untuk menanamkan budaya positif melalui keyakinan kelas ini. Kemudian juga bagaimana kita menerapkan posisi kita sebagai guru ini sebagai apa. Kita bisa bawakan kepada diri kita sendiri apakah hari ini dan sebelumnya posisi kita baru sebagai penghukum. Maksudnya di sini apa? Ketika siswa melakukan kesalahan kita menghukum siswa. Salah satunya dengan misalnya kalau di dalam kelas yang tidak membuat PR disuruh berdiri di depan kelas, itu salah satu budaya kontrol kita sebagai penghukum. Di sini kontrol guru ini banyak. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer, ada sebagai teman. Dan kita berharap
orientasi dan kegiatan ini bagaimana posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer, dan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Adam Muhammad. Mungkin dalam hal ini nanti akan banyak informasi yang kita dapatkan dari Bapak Adam Muhammad, dan kita berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan dan nanti juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang tidak bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Wakil Guru kita di Bapak Karboni selaku mewakili Kepala Sekolah SMAN Negeri 1 Painan. Nah, selanjutnya acara yang kegiatan yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan yang sangat luar biasa yang akan disampaikan nanti oleh calon guru penggerak kita angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Nantinya beliau akan menjelaskan semuanya tentang apa saja budaya positif yang harus terlaksanakan, dan tentunya nanti kita juga akan merangkum bersama-sama hal-hal yang akan bersifatnya lebih besar lagi yang akan dikelola langsung oleh guru CGP kita ataupun seluruh kita nantinya berdasarkan ilmu-ilmu ataupun agenda-agenda ataupun ide-ide kreatif dari kita semuanya. Maka dari itu mari kita berikan kesempatan yang sangat luar biasa ini yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa juga, itu dari CGP angkatan 9. Beliau ini merupakan salah satu wakil juga di sebuah Painan yaitu wakil kurikulum, yaitu adalah wakil siswaan. Beliau juga merupakan orang yang sangat luar biasa, sangat berpengaruh dalam budaya positif di lingkungan sekolah. Maka kita berikan kesempatan kepada Bapak Ali. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalana liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk ikut dan hadir dalam rangka memaparkan sesi berbagi budaya positif di lingkungan SMA 1 Painan dalam rangka tugas aksi nyata di 1,4 calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan acara kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Allah ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati kepala sekolah serta pimpinan lainnya, yang terhormat moderator yang telah memimpin acara kita pada pagi menjelang siang ini. Terus yang kedua sekali kepada bapak-bapak dan ibu yang hadir dalam rangka menyaksikan pemaparan sesi berbagi budaya positif guru penggerak di SMA 1 Painan ini. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran Allah dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Yang pertama kita coba melihat berbagi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Painan. Kebetulan pemaparannya adalah Ali Amran SPD UPD calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bapak Ibu, kita masuk kita tentang budaya positif. Apapun yang kita laksanakan, kita lakukan di sekolah tentu arahnya ke yang positif. Tujuan akhirnya adalah untuk mendidik dan mengarahkan anak bangsa ini hal yang lebih baik. Tentu kita dudukkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama tentu ada keyakinan, niat yang tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam untuk merubah mindset keyakinan siswa kepada hal yang lebih baik. Kita dudukkan keyakinannya dulu. Setelah itu duduk, baru kita buat aturan atau peraturan di kelas. Kalau seandainya peraturan kita buat tapi keyakinannya belum duduk, itu tidak akan bisa diterapkan secara maksimal.
Terus setelah itu sudah kita terapkan aturan, kita buat lagi di lingkungannya yang positif. Lingkungan itu seperti apa? Contohnya kita menunggu siswa di luar pagi, kita sambut siswa dan siswi kita dengan senyuman yang hangat supaya dia saat belajar nanti bisa dia melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kita masuk ke budayanya, seluruh warga sekolah ikut mendukung budaya positif yang ada di sekolah mereka, termasuk bidang-bidangnya, ada BK-nya, pustaka, seluruhnya kita mendukung untuk budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Painan. Terus kita masuk keyakinan seperti apa? Keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang pertama, menurut dosen yang terbitkan bukunya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih membawa motivasi seseorang yang ada di dalam dirinya dan termotivasi secara itu. Artinya apa? Dimotivasi siswa tersebut diyakinkan terlebih dahulu dari hatinya supaya dia bisa dengan ikhlas melaksanakan dan melakukan peraturan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita sebagai guru di kelas kita ikuti arah dan tujuan siswa tersebut. Kita beri kebebasan dia untuk mengekspresikan dirinya. Jadi kita tidak mendukung dia, tapi kita serahkan kepada dia dari dia untuk dia. Terus yang ketiga, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi artinya Bapak Ibu, kita biarkan siswa itu terlebih dulu, biarkan dia mengatur dan berkomunikasi dengan kawan-kawannya atau teman sejawat untuk mengatur dan melaksanakan arah dari keyakinan dan untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang sudah disuruh dan sudah dianjurkan oleh warga sekolah. Terus selanjutnya, keyakinan seperti apa di kelas itu? Yang pertama, peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang bisa kita ambil dari situ? Yang pertama, nilai tanggung jawab. Nilai kebajikannya atau kebaikannya adalah bertanggung jawab. Kalau seandainya dia mengambil barang di tempat, di salah satu tempat, harus dikembalikan. Artinya apa? Harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuat. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Lawannya apa? Kalau kita dilarang mengganggu orang lain, artinya apa? Kita sudah menghormati orang lain. Jadi kita itu saling hormat menghormati. Terus hadir, kesepakatannya seperti apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan yang sudah dibuat di kelas. Jadi apa yang harus diikuti? Nilai kebajikannya adalah komitmen dengan aturan yang sudah dibuat bersama. Terus dilarang melakukan kekerasan. Artinya apa? Saling menghormati di situ. Tidak boleh bully-membuli, tidak boleh sakit menyakiti. Ini nilainya yang terkandung di situ adalah nilai saling menghormati. Terus ke bawah, dilarang menggunakan narkoba. Apa yang akan ditimbulkan dari orang yang memakai narkoba? Yang pasti itu kesehatannya nanti akan terganggu. Kesehatannya nanti akan terganggu. Jadi yang selanjutnya bergantian untuk giliran. It's time to begin the sixth Patuh lesson. dengan aturan, menghormati orang lain. Jadi kebanyakan kita hari ini orang sudah antri di depan, kita terlambat, tapi kita ingin dahulu, tapi menyerobot antrian atau barisan. Berarti itu salah satu kalau itu yang sudah kita lakukan, antri, pantun dan segala macam,
ini masuk kepada nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Terus dilarang merokok. Kita di kawasan SMA 1 Painan ini dilarang merokok. Kalaupun ada kawan-kawan yang merokok sudah diadakan, sudah dibuatkan dan disediakan tempatnya untuk merokok. Jadi tidak dibatasi, tidak dilarang, tapi disediakan, tetapi ada tempatnya. Tujuannya apa? Dilarang merokok itu akan merusak kesehatan. Mohon maaf kepada kawan-kawan yang merokok. Ini merokok itu adalah merusak kesehatan kita. Mungkin hari ini tidak nampak, tapi 40 tahun umur kita nanti mungkin sudah nampak bagaimana kesehatan tubuh kita nanti. Terus gunakan masker. Apa masker itu gunanya? Kalau seandainya kita sesak nafas, kalau hari ini udaranya tidak bagus, kita dianjurkan pakai masker supaya udara yang tidak bagus itu masuk ke tubuh kita. Nantinya itu tentu akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Terus, selanjutnya berjalan di kelas dan koridor. Apa tujuan dan maksud harus berjalan dengan koridor, harus berjalan dengan relnya? Untuk menjaga keamanan kita. Kalau seandainya kita berjalan di jalan yang dipergunakan oleh mobil, motor, tentu nantinya akan disenggol oleh mobil atau motor. Jadi kalau seandainya kita berjalan pada koridornya, tentu kita aman dalam melakukannya. Terus pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Di abstrak ini bisa jadi nanti kita kaku, baku, dan peraturan itu bisa berubah-ubah, tetapi bisa kita laksanakan dengan sebaik. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, menyeluruh. Jadi bukan saja satu orang saja kita lihat, tetapi peraturan itu secara menyeluruh ke seluruh siswa yang ada di dalam lokal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tentu sudah pasti apapun peraturan yang kita buat tersebut arahnya tentu yang positif, mengarah kepada positif dan membentuk watak dan karakter siswa. Tujuan akhirnya adalah bertanggung jawab. Terus selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu terlalu banyak. Kalau tidak kita laksanakan itu apa? Biarlah sedikit, tetapi bisa kita laksanakan dan bisa dipatuhi oleh siswa yang berada di dalam lokal tersebut, sehingga kenyamanan dalam proses belajar mengajar tercapai. Terus selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Buat keyakinan, sudah pendapat, sebelum kita membuat keyakinan itu, disuruh siswa tersebut bebas apa yang akan dilakukan, peraturan apa yang bisa dan yang kita laksanakan. Jadi keyakinan itu bisa dilakukan. Bukan berarti peraturan tinggal peraturan, tapi peraturan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ke waktu. Jadi kita sebagai guru atau di kelas itu tentu bisa mengarahkan peraturan positif apa yang sudah kita laksanakan, apa yang belum kita laksanakan. Kita bisa nanti mereview, ya, mengoreksi kembali atau dikurangi ataupun ditambah. Jadi itu tergantung kepada kita nanti ya jalan atau tidak jalannya budaya yang kita buat di dalam lokal itu tentu kita tinjau ulang kembali. Kalau seandainya ada kekurangan tentu kita perbaiki, dan ada yang positif, yang lebih, yang baik itu akan kita akan kita tetapkan dan malah kita tambah kepada hal-hal yang lebih baik. Terus selanjutnya pembentukan keyakinan kelas yang telah diterapkan. Inilah
budaya, keyakinan kelas dibuat bersama-sama. Kalau negara kita kan demokrasi, bebas kita menentukan apa saja yang kita buat. Ya, misalnya disiplin positif, kita buatkan dia yang membuat sendiri. Supaya karena apa? Dia yang akan menjalankan. Kalau kita paksa nanti, sementara dia yang menjalankan nanti tidak jalan, itu percuma. Jadi kalau dia yang membuat, dia yang bertanggung jawab, dan dia yang menjalankan, alhamdulillah itu akan berjalan dengan baik. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Tentu kita pasti harus menghargai diri kita sendiri. Siapa lagi kalau tidak kita menghargai diri kita sendiri? Kita saja tidak menghargai diri kita, apalagi orang lain. Itu kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu sebelum orang menghargai kita. Terus yang ketiga, menghargai orang lain, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ini budaya positif yang harus kita bangun di sekolah yang kita cintai ini. Sebab apa? Kalau itu tidak terjadi, tidak terbangun, tidak terjalin, itu budaya apapun yang akan kita buat dan kita terapkan tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, tanggung jawab ini yang sangat urgen sekali. Tanggung jawab kepada diri kita, tanggung jawab kepada sekolah, tanggung jawab kepada siswa. Ini yang paling urgen sekali yang harus kita terapkan. Sebab apa? Tanpa kita bertanggung jawab, proses apapun tidak akan berjalan dengan baik. Terus ini segitiga restitusi. Ada di sini perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan kontrol, disiplin positif, dan motivasi, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi 5 posisi kontrol ini ada. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon kepada chemical teori kontrol. Menurut Stephen Covey, PNC tahun 1991 menyatakan bahwa bila Anda ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, kalau kita guru maupun siswa ingin merubah segala sesuatu, ya, berarti ubahlah dari diri kita sendiri terlebih dulu. Kita yang membuat dulu, kita yang melakukan, kita yang merubah terlebih dahulu, baru kita terapkan kepada siswa kita. Kita saja tidak berubah, apalagi bagaimana akan menyampaikan kepada siswa. Contoh, kalian harus datang ke sekolah tepat waktu. Pas bel berbunyi, Ananda sudah berada dalam lokal. Sementara kita sering terlambat. Jadi tentu susah kita akan menerapkan peraturan tersebut. Terus yang kedua, namun bila kita ingin memperbarui cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi artinya apa? Kalau kita itu kalau seandainya yang pertama tidak lolos, tidak bisa dilaksanakan, kita cari cara lain untuk bagaimana dia bisa ikut menerapkan aturan-aturan yang sudah dan yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Tentu segala sesuatu itu merubahnya mulai dari diri kita sendiri. Tentu tidak akan bisa kita merubah orang lain sementara kita belum berubah. Kita tidak bisa menyampaikan kata-kata baik, kata-kata positif kepada orang lain sementara kita belum melaksanakan budaya positif. Terus selanjutnya, stimulus, respon, lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Yang pertama ada lawannya, stimulus yang pro, dan ada yang teori kontrol tentang dunia yang berlawanan arah. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita bersama. Kebutuhan kita bersama pasti ada lawannya. Kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi bersama-sama lawannya berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita tidak akan semua orang melihat hal yang sama.
yang kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita pas, misalnya SMA 1 Painali itu bagus, terletaknya strategis, tetapi orang lain memandangnya pasti berbeda tentang SMA kita. Jadi tidak akan bisa kita menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak mungkin. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pasti pandangan kita berbeda-beda tentang pemikiran orang lain. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lawannya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol Anda, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain bisa mengontrol, bisa saja, tetapi yang paling urgent itu mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ingin berhasil kita pasti berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsolidasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita tidak bisa menyamakan persepsi. Pasti ada perbedaan-perbedaan di sini. Kita ingin baik, tetapi ada saja pandangan orang kepada kita, tetapi itu dianggap hal yang biasa. Terus model berpikir menang atau kalah. Terus model berpikir menang atau kalah, kita memang ego berpikir menang atau kalah itu dalam permainan itu biasa. Tetapi orang menghadapi kita pasti ingin berpikir ingin menang, bagaimana cara mengalahkan kita. Terus motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia yang sudah bersalah, ya, menghindari ketidaknyamanan ini atau hukuman. Di segala sesuatu itu tentu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau memang dia bersalah, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Ada reward dan ada punishment. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita jangan berharap kepada orang lain untuk memberikan imbalan, untuk memberikan penghargaan kepada kita, tetapi laksanakanlah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Imbalan, penghargaan itu akan datang kepada kita kalau kita melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak dapat, ikhlas kita melaksanakan. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita bisa mengarahkan, mendidik, tapi soal prinsip, nilai-nilai kepercayaan kita tidak bisa memaksakan diri kepada orang lain. Terus selanjutnya, disiplin positif. Ini yang sangat urgen sekali. Disiplin positif ini itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan cepat-cepat. Jadi di sekolah ini harus kita terapkan disiplin positif ini. Sebab apa? Jalan atau tidaknya suatu sekolah itu tidak terlepas dari disiplin yang baik atau positif. Maksudnya apa? Setiap guru, setiap siswa itu saling menghormati, saling menghargai, disambut siswa kita dengan senyum, dengan baik, supaya dia melaksanakan proses belajar mengajar nanti senang, gembira, ceria, dan bisa diterima pembelajaran itu dengan baik. Yang kedua, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi maksudnya keberhasilan itu pasti letaknya disiplin. Tidak ada
orang amburadul ramala sekolah mendapatkan juara itu mustahil. Jadi orang yang ingin berhasil, ya, pasti dia disiplin dan ada motivasi dalam dirinya untuk membangkitkan ingin belajar dengan maksimal. Terus selanjutnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kita tidak bisa memaksa siswa anak dalam wajib belajar wajib ikuti pelajaran, wajib membuat ini, itu tidak bisa kita paksakan. Tapi buatlah dia menyenangi pembelajaran kita. Kalau dia sudah senang, pasti dia akan hadir dan ikut dalam proses pembelajaran kita. Tetapi dia tidak kita buat senang dalam proses belajar kita, dia apapun paksaan yang kita buat kepada dia tidak akan mau mengikuti proses pembelajaran dengan kita dengan baik. Jadi senangkan buat dia terlebih dahulu, yakinkan dia supaya dia ikut dan ingin sekali mengikuti pelajaran kita. Terus mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kunci dari disiplin positif ini adalah menjunjung nilai-nilai dan menghargai orang lain. Ini salah satu nilai positif yang harus dijunjung tinggi dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Apa kebutuhan dasar kita itu? Yang pertama, bertahan hidup. Pasti itu, bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Tidak ada orang yang tidak ingin dicintai, tidak ada orang yang tidak ingin disayangi. Pasti itu. Jadi semua kita itu pasti pada kita ingin disayangi. Mungkin tidak semuanya diambil. Baik, ini demonstrasi prosedural kreatif yang kita ambil videonya kemarin. Ada anak yang terlambat masuk, ada yang main HP. Jadi walaupun nanti tidak bagus, tertinggilah yang bisa kita kembali. Jadi kalau ada nanti famili atau segala tujuan kami bukan hal yang baik, tapi ini adalah untuk ini kasus pertama, Pak. Kasus pertama itu nggak
kasus pertama yang terlambat masuk. Oke. Ini kasus pertama. Ada lagi kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua. Saat pembelajaran Rizky kedapatan dia memegang api, bermain mati. Nah, ini ungkapan perasaan setelah Anda mengisi Bupati. Inilah dua kasus yang sudah kami tangani dan sudah kami laksanakan dalam penanganan kasusnya. Ada yang main HP di dalam lokal di saat guru sedang melaksanakan proses belajar mengajar, dia asli HP. Yang kasus yang kedua adalah dia terlambat atau sering terlambat masuk ke dalam lokalnya, sementara guru sudah melaksanakan proses belajar mengajar di dalam lokal. Ini adalah tindakan yang tidak baik dilakukan oleh kedua siswa tersebut. Mudah-mudahan dengan kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi siswa-siswa yang lain untuk diikuti dan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan kita sepakati bersama-sama di dalam lokal supaya yang positif itu aturan-aturan positif yang sudah dibuat bersama-sama dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga proses belajar mengajar di dalam lokal bisa terlaksana dan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya dan siswa dan siswi kita bisa paham dan mengerti dengan pembelajaran yang sudah kita sampaikan di dalam lokal. Mungkin sekedar pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau ada kawan-kawan
atau Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pemaparan saya tadi, silakan Bapak atau Ibu bertanya atau memberikan masukan dari apa yang sudah kami ini. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Jadi kesenangan ini mungkin relatif, dari segi mana kesenangannya itu tergantung kepada pandangan kita masing-masing. Terus 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini disebut dengan penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang ketiga, teman. Ayo bantulah jadi bapak ya. Yang keempat, monitor, pemantau. Terus peraturannya apa? 5, manajer. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Di antara 5 posisi kontrol ini, mana yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Sebagai penghukumkah kita? Sebagai pembuat orang merasa bersalahkah kita? Sebagai teman? Sebagai monitor? Atau sebagai manajer? Mana yang cocok kita laksanakan dan kita lakukan di sekolah kita? Mungkin dalam hal ini tentu ada poin-poin yang akan kita ambil dari 5 posisi kontrol ini. Itu tergantung kepada kita, mana yang cocok bagi kita. Jadi mungkin penghukum kita lihat, patuhi aturan saya atau awas. Ini terlalu memaksakan kehendak. Kalau itu yang masih terjadi di sekolah kita, itu harus dihilangkan atau dikurangi. Kalau tidak bisa dihilangkan, dikurangi. Yang kedua, mungkin membuat orang merasa bersalah. Mungkin ini yang lebih banyak kita munculkan dan kita unggulkan nanti, membuat orang merasa bersalah ini. Kalau dapat anak yang terlambat, bagaimana cara memunculkan rasa bersalahnya? Dihargai, dihormati dia, dibujuk, dikasih nasihat-nasihat yang baik. Alhamdulillah besok dia tidak akan mau terlambat lagi. Kalaupun ada, dia akan menghindar atau menghindari kita. Yang terus teman, bantulah demi bapak ya. Jadi teman ini mungkin bisa siswa diajak. Kalau sebagai teman tentu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Terus monitor peraturan atau peraturannya apa. Jadi kita tidak bisa di sekolah, apalagi sekolah kita tentu bisa kita monitor. Tentu kita harus masuk ke dalam aturan-aturan tersebut supaya kita bisa mengarahkan dan memberikan aturan tersebut dengan baik. Terus sebagai manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi manajer itu sifatnya adalah, kalau kita bawakan ke sekolah kita sebagai kepala sekolah, sebagai manajer memberikan arahan yang akan melaksanakan, tentu ada di bawah ini. Jadi bisa jadi kepala sekolah juga ikut turun tangan dalam memperbaiki masalah yang sudah ada. Terus 5 posisi kontrol ini, kontrol restitusi. Yang pertama, motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Terus perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Penghukum kah? Membuat orang merasa bersalah kah? Teman, pemantau, manajer. Di guru berbuat, menghardik, menunjuk, dan segala macamnya itu adalah penghukum. Jadi kalau sekarang tidak ada lagi, kalau di penggerak di kurikulum Merdeka Belajar ini akan dihilangkan atau tidak ada lagi yang namanya penghukum. Kenapa? Mungkin sebab penghukum itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan Merdeka Belajar ini akan muncul dan timbul, dan kurikulum ini akan dipakai dan eksis di sekolah-sekolah yang ada khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, dan lebih khusus sekali di SMAN 1 Painan yang kita cintai. Terus selanjutnya segitiga restitusi.
segitiga restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah segitiga restitusi ini merubah pola pikir, merubah mindset, proses menciptakan bagi murid. Tidak ada lagi bully membuli, tidak ada lagi sakit menyakiti, tidak ada lagi dia melawan kepada guru, tidak lagi dia berkata-kata kasar kepada siapapun. Inilah segi restitusi ini untuk merubah mindset dan pola pikir siswa kita untuk mencapai siswa yang baik ke depannya. Ini menurut dosen, bukunya diterbitkan tahun 2004. Terus ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini walaupun semua orang pasti ada bersalah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan semua orang pasti juga pernah melakukan kebaikan. Jadi intinya, kalau kesalahan yang kita buat harus cepat kita kembali kepada asalnya, cepat kembali sadar supaya kesalahan-kesalahan itu bisa kita rubah di kemudian hari. Yang kedua, restitusi perbaikan hubungan di sesama teman sejawat dengan siswa. Itu kalau ada kesalahan-kesalahan kita buat, ya, perbaiki hubungan kembali. Terus yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran ini tidak ada paksaan. Kita sampaikan, kita ajarkan. Jadi tidak ada paksaan di situ. Harus, wajib, tidak ada seperti itu. Jadi intinya kita harus kita sampaikan, tetapi selalu kita pantau dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Intinya tidak boleh paksaan kepada siapapun. Terus restitusi menuntut untuk lihat ke dalam diri. Sudah pasti. Nah, kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki diri orang lain. Jadi perbaiki ke dalam terlebih dahulu, baru kita sampaikan kepada orang lain, dan untuk memperbaiki diri orang lain. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi cari dulu apa alasan kita membuat marah kepada orang atau menghukum orang lain. Cari alasannya, apa penyebabnya. Jangan asal marah, jangan asal menuduh. Tentu harus ada landasan-landasan tertentu sebelum kita melangkah kepada hal yang lebih baik. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi berbagi, bercerita, menyampaikan hal-hal yang baik. Tujuannya adalah untuk merubah mindset, perubahan kepada diri orang lain untuk mencapai kebaikan, nilai-nilai positif yang ingin kita capai untuk kebaikan lokal, siswa, dan sekolah yang kita cintai. Terus restitusi menguatkan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling sayang menyayangi, saling menguatkan. Kalau seandainya kita membuat peraturan-peraturan, kalau dapat jangan kita memojokkan dan jangan merugikan orang lain. Terus fokus pada solusi. Nanti kalau seandainya dia bersalah, siswa kita bersalah, jangan dicari kesalahan-kesalahan yang lain. Fokus kesalahan yang sudah diperbuat. Ya. Fokus kepada kesalahan yang diperbuatnya. Jangan kita melebar kemana-mana. Kalau kita ingin menyelesaikan segala sesuatu, fokus ke permasalahan yang sudah ada. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi namanya kita siswa pasti ada pernah berbuat salah. Pasti kita pernah berteman perkataan yang tidak baik, yang tidak elok kita sampaikan kepada teman-teman, itu sudah pasti. Jadi berbuat salah itu akan dikembalikan kepada
kembali kepada asal kita. Jadi jangan kita terlalu maju, terlalu menyakiti orang lain. Tentu kita harus kembali kepada dasar kita kembali. Terus ini ada validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi ini, yang pertama validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang mana coba kita lihat satu persatu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Semua kita, termasuk kita mengajar di sekolah ini, tentu pasti ada alasan-alasan itu. Dia melakukan terlambat dari sekolah, pasti dia melakukan, ada alasan-alasan tertentu. Kenapa dia cabut, pasti ada alasan-alasan tertentu. Di sinilah ini sekarang kita bisa menyikapi permasalahan yang ada pada diri siswa tersebut. Itu tentu kita cara menyelesaikannya bagaimana. Kita tentu arif dan bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang sudah ada. Setiap kita pasti ada permasalahan. Setiap permasalahan tidak pernah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Itu tergantung kepada kita yang akan mau atau tidaknya menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus ini penanganan kasus murid ya yang menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, bermain HP saat belajar. Ini ada sudah kita proses anak-anak siswa yang bermain HP saat belajar di lokal, dan ada juga anak-anak yang terlambat masuk ke dalam kelas. Tentu segala sesuatunya pasti ada ada reward dan ada punishment. Tentu kita tegur, tetapi kita tidak menunjukkan anak tersebut. Tapi kita tidak menyalahkan anak tersebut. Pasti ada alasan-alasan tertentu bagi siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Contoh, kita lihat hari ini, anak di dalam lokal bermain HP, ya, orang belajar menerangkan pembelajaran, dia juga main HP di belakang. Sementara guru asik, kawan-kawannya asik belajar, tapi dia konsennya cuma main HP. Ya, tapi anak yang seperti itu tentu harus ada teguran, ada arahan, ada masukan. Tidak boleh dibiarkan anak yang seperti ini. Kalau dibiarkan nanti dia tidak tahu dengan kesalahan apa yang sudah kita buat. Jadi itu dari anak-anak yang sedang belajar bermain HP, tentu yang di dalam lokal harus arif, bijaksana, PK dalam bidangnya. Jangan kita asik menerangkan di depan sementara anak bermain-main di belakang. Itu tergantung kepada guru yang mengajar di lokal. Yang kedua, ada anak yang terlambat masuk ke kelas. Anak yang terlambat masuk ke kelas mungkin ada juga alasan-alasannya. Apa alasannya? Karena perutnya lapar lah, antri lah beli lontong. Ya, ini banyak sekali alasan-alasannya. Ada yang malas lah dengan belajar, dengan guru tertentu, dengan guru tertentu dia rajin, dengan guru yang lain dia malas. Itu ada alasan-alasan tertentu. Ini ada figurnya yang sudah kami ambil kemarin. Nabila, tahu kamu saya panggil? Tahu Pak, saya melakukan kesalahan terlambat masuk kelas saat penggantian pembelajaran jam. Ya, baik.
Ananda bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh iya, kenapa Ananda terlambat masuk kelas saat pergantian jam pembelajaran Bapak? Saya makan ke kantin, Pak. Baik, kamu tentu punya alasan mengapa kau melakukan hal itu. Iya, Pak. Saya lapar, Pak. Karena Nabilah lapar ya, makanya saat pergantian jam pembelajaran sehingga terlambat masuk kelas. Adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang Ananda butuhkan? Saya bangun lebih awal sehingga bisa sarapan dulu di rumah, Pak. Baik, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki diri ke depannya. Apakah tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Pak. Coba Nabila sebutkan. Disiplin dan menghormati orang lain, Pak. Bagus. Kira-kira bagaimana kamu mewujudkannya terkait dengan waktu pergantian jam pembelajaran ini, Ananda? Saya tidak akan lagi menggunakan waktu penggantian jam pembelajaran dengan makan di kantin, Pak. Baik, Bapak dukung usahamu. Silakan kembali ke kelas. Baik, Pak. Saya diterima saat melakukan kesalahan. Saya dituntut untuk belajar dari kesalahan, bukan dihukum atas kesalahan yang saya lakukan. Meski tanya Pak ruangan. Meski, Ya Pak, tahu Ananda Bapak panggil? tahu Pak, saya melakukan kesalahan. Saya belajar, saya memainkan HP. Baik, Bapak dalam hal ini bukan mencari kesalahan siapa yang salah atau yang betul. Tapi dalam hal ini Bapak tentu memanggil, memantau dari hasil laporan guru yang mengajar di dalam lokal. Saya iseng aja Pak. Tentu kamu mempunyai alasan tertentu bermain HP di dalam lokal tersebut. Ya Pak, saya bermain HP karena saya tidak mengerti apa yang diterangkan oleh guru Pak. Jadi karena Ananda tidak mengerti dengan materi yang dipelajari, makanya Ananda bermain HP saat belajar. Adakah cara yang terbaik atau positif mendapatkan apa yang Ananda butuhkan? Saya akan bertanya kepada Bapak tentang ketidakmengertian saya dan berdiskusi dengan teman-teman Pak. Bapak menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Apakah Ananda tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak, Coba Rizky sebutkan. disiplin dan menghormati orang lain Pak. Rizky, apakah dengan Ananda bermain HP saat belajar sudah menunjukkan disiplin dan menghormati orang lain? Belum Pak, Lalu bagaimana mewujudkannya Ananda, Rizky? saya tidak akan bermain HP lagi saat belajar Pak. Dan saya akan selalu mengingatkan keyakinan kelas kita untuk disiplin dan menghargai orang lain Pak. Baiklah, Bapak dukung usahamu. Silakan untuk beristirahat. Saya merasa senang Pak, karena saat saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung dimarahi, melainkan guru memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Baik, itulah pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ali yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Tema pada kesempatan ini tentang budaya positif dalam lingkungan sekolah. Pak Ali sangat luar biasa sekali menjelaskan dan memaparkan ketika kita mendapatkan pemahaman baru. Nah, untuk melengkapi pemaparan ini tentunya kita juga harus menerima masukan dan juga kritikan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita lanjut
nanti akan dijelaskan atau dijawab langsung oleh Pak Ali. Maka itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan yang Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, satu. Silakan Pak Zamroni untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pemaparan yang sangat luar biasa tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Zamroni. Terima kasih moderator. Ini terkait keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ali tadi. Ini sesuatu hal yang positif yang perlu kita terapkan bersama di sekolah kita ini. Ini yang menjadi pertanyaan dari kami adalah mengenai keyakinan kelas ini, apakah tiap-tiap kelas itu harus punya keyakinan kelas yang sama atau masing-masing kelas itu boleh berbeda keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, dari keyakinan kelas yang dibuat masing-masing kelas ini bisa tidak kita jadikan nanti kita tingkatkan satu tingkat menjadi keyakinan sekolah. Mungkin hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk soal ini. Mari kita berikan aku dulu untuk Pak Zamroni yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Lagi, ada yang mau memberikan pertanyaan lagi atau tanggapan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ali untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan dari Pak Zamroni itu adalah apakah setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas yang sama, dan kemudian jika memiliki keyakinan kelas, apakah bisa nanti dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah? Silakan Pak Ali. Baik, yang pertama, apakah keyakinan kelas itu harus sama? Sebetulnya keyakinan kelas itu di kelas masing-masing itu tidak jauh berbeda. Intinya yang pertama mungkin tidak harus sama, tetapi akan mengarah kepada hal yang positif. Contoh, anak yang 5 menit sebelum proses belajar mengajar itu harus datang. Itu deal. Itu tentu harus sama dengan lokal-lokal yang lain. Ini sudah bisa dimasukkan kepada peraturan sekolah.